Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Masjid Bani Umar yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di ba'da subuh hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa bersujud di hadapannya dalam salat kita, dan ini nikmat yang luar biasa karena di luar sana masih banyak saudara kita yang belum mendapat hidayah untuk bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud di hadapannya dalam salat kita, dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian, karena tidak semua orang mendapat hidayah yang luar biasa ini. Dan kita lanjut dengan ta'lim kita dengan tema tentang rukun waris ya. Yaitu ada 3 yang akan kita bahas, yaitu tentang pewaris, kemudian harta warisan, dan ahli waris ya. Bagaimana syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut. Mudah-mudahan dengan harapan kita dengan berkumpul di tempat ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ada 3 hal yang menjadi rukun waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Bagaimana ketentuan masing-masing dari 3 hal ini ya. Pertama, kita bahas dari pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-muwarrith. Al-muwarrith yaitu orang yang wafat. Orang yang wafat dan hartanya harus dibagi. Itu yang disebut dengan pewaris. Jadi kita samakan persepsi kita dulu Pak ya. Jadi pewaris itu adalah orang yang meninggal. Walaupun dalam penggunaan istilah kita sehari-hari kadang-kadang kebalik Pak. Kadang-kadang pewaris itu dipakai untuk orang yang ditinggalkan. Makanya sering kita dengar pewaris tahta kerajaan gitu ya. Berarti ahli waris sebetulnya yang lebih tepat itu bukan pewaris tapi ahli waris. Karena pewaris itu kalau kita lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pewaris itu adalah orang yang meninggal justru. Orang yang meninggal duluan dan hartanya harus dibagi. Maka kalau ada hadis misalnya al ulama warasatul anbiya, ulama itu apa? Biasanya diterjemahkan pewaris para nabi. Padahal sebetulnya yang lebih tepat bukan pewaris, tapi ahli warisnya nabi. Ulama adalah ahli warisnya para nabi, sebetulnya gitu yang lebih tepat ya. Karena nabinya yang pewaris, ulamanya ahli waris. Karena yang meninggal duluan kan nabi. Ya, ulama yang kemudian ditinggalkan yang mendapatkan warisan berupa mandat amanah untuk menyebarkan ilmu. Nah jemaah sekalian, jadi pewaris adalah orang yang wafat ya. Kemudian syarat terjadinya bagi waris ya, dari sisi pewaris, pertama dia harus muslim ya. Artinya kalau ada perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, misalnya pewarisnya muslim, ahli warisnya non muslim, maka tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Karena kata Nabi, la yarithu ahlu millataini syatta, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Nah, jadi hampir mirip dengan bab nikah.
Hanya saja kalau dalam bab nikah, kalau laki-lakinya muslim, perempuannya boleh Nasrani atau Yahudi kan gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, perempuannya muslimah, laki-lakinya harus muslim. Tapi kalau dalam bab waris, dua-duanya harus sama-sama muslim. Dalam riwayat yang lain, la yarithu al-muslimu al-kafira wal kafiru al-muslima. Seorang yang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, begitupun sebaliknya, yang kafir tidak mewarisi dari yang muslim. Maka kalau misalnya ada almarhum muslim punya anak 5, yang satu mohon maaf dia belum dapat hidayah misalnya, yang semuanya satu keluarga itu mu'alaf semua misalnya Pak ya, bapaknya mu'alaf, ibunya mu'alaf, anak-anaknya 4 mu'alaf, 1 belum, bapaknya meninggal, maka yang dapat cuma istrinya yang sudah masuk Islam, kemudian 4 anaknya, yang satu ini tidak dapat hak waris. Kenapa? Karena dia berbeda agama. Begitupun sebaliknya, yang meninggal non muslim, anaknya ada yang muslim, maka yang dapat cuma yang non muslim aja. Kenapa? Karena agama itu kemudian menjadikan orang itu syarat ya untuk bisa saling mewarisi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Cuma bagaimana kasusnya kalau begini Pak? Ketika orang itu wafat, almarhum wafat, ya, dia ahli waris ini masih muslim, statusnya masih muslim, tapi harta belum dibagi. Sebelum harta dibagi, kemudian orang ini murtad, keluar dari Islam. Padahal pada saat almarhum wafat dia masih muslim. Pertanyaannya, dia berhak nggak dapat warisan? Yang murtad setelah almarhumnya wafat? Jawabannya masih dapat. Kenapa? Karena patokannya adalah pada saat almarhum meninggal, dia kondisinya masih muslim atau sudah keluar. Walaupun setelah itu dia murtad, maka dia tetap dapat jatah warisan, karena patokannya adalah kapan dia murtadnya, apakah pada saat almarhum meninggal atau setelahnya. Kalau setelahnya masih dapat. Nah, kalau pada saat almarhum wafat dia masih muslim, maka dia masih dapat warisan. Ya. Jadi kalau orang murtad dia paham fikih, Pak, dia tunggu murtadnya sampai almarhum wafat duluan. Ya. Karena kalau sebelum wafat dia sudah murtad, berarti dia nggak dapat warisan. Gitu ya. Nah, cuma kalau orang paham fikih nggak mungkin murtad, Pak, ya. Nah, jadi ini syaratnya. Pertama muslim. Yang kedua, sudah wafat, dipastikan almarhum ini sudah wafat, tahaqququ mautil muwarris. Jadi kepastian wafatnya si muwarris atau almarhum. Jadi kalau belum ada yang wafat, belum ada namanya bagi waris, Pak. Ini harus kita catat. Tidak ada namanya bagi warisan kalau belum ada orang yang meninggal. Harus pasti meninggal dulu. Baik meninggalnya disaksikan secara langsung bahwa pasti orang ini sudah meninggal, ya karena misalnya sudah nggak ada nafasnya, sudah tidak ada denyut nadinya, dokter sudah memvonis ini sudah meninggal. Atau misalnya orangnya sudah menghilang puluhan tahun lamanya atau berapa tahun lamanya gitu ya, dan tidak pernah ketemu atau tidak pernah ketahuan kabarnya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian ini pengadilan memutuskan dia dianggap meninggal. Nah, dia juga bisa nanti dibagi waris hartanya. Jadi meninggalnya dengan keputusan pengadilan, ya, karena sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Misalnya ada korban kecelakaan pesawat, nggak pernah ketemu jasadnya, nggak ketahuan apakah masih hidup atau sudah meninggal, nggak pasti. Tapi karena bertahun-tahun tidak pernah ada kabar dan kemungkinan besar dia meninggal, maka pengadilan nanti memutuskan dia meninggal. Nah, kalau sudah diputuskan meninggal, maka nanti hartanya baru bisa dibagi. Jadi kalau belum ada orang meninggal, Pak, jangan ada dan tidak ada namanya bagi waris. Ini pernah ada kasus, ya. Ada seorang ibu-ibu datang ke kantor, dia cerita ya panjang lebar tentang keributan di tengah keluarganya. Itu sampai menangis karena saudara-saudaranya berantem, Pak, masalah warisan. Sudah panjang lebar cerita, terakhir ditanya, "Bu, mohon maaf, ini tadi cerita panjang lebar tentang keributan tengah keluarga. Memang siapa yang meninggal?" Kata beliau, "Mohon maaf Pak Ustadz, belum ada yang meninggal sih," gitu ya. Tapi sudah ribut masalah warisan. Nah, saya bilang, ya nanti dulu kalau ada yang meninggal baru kita bicara warisan. Kalau belum ada yang meninggal, ya belum ada namanya bagi waris. Memang sih sudah sakit-sakitan gitu ya, orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah sering ke rumah sakit, tapi kan belum meninggal. Boleh jadi yang anaknya ini yang dia sudah ngeributin warisan meninggal duluan, boleh jadi kan, Pak? Malah orang tuanya yang jadi ahli waris. Jadi namanya kematian tuh nggak ada yang tahu, rahasia Allah. Ya, orang yang tadinya sakit bisa aja kemudian Allah sembuhkan, orang yang tadinya sehat segar bugar kemudian Allah cabut nyawanya. Kan kematian itu rahasia, ya.
terserah Allah, kita nggak tahu kapan ya. Makanya namanya bagi waris tidak terjadi kecuali setelah ada orang yang meninggal. Jadi jangan ribut duluan, Pak. Boleh jadi tadi anak yang tadi itu malah meninggal duluan gitu ya. Malah orang tuanya yang kemudian jadi ahli waris. Jadi pasangan sudah wafat, baru kemudian hartanya boleh dibagi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ini syarat yang paling penting, Pak, yaitu punya harta ya. Kalau nggak punya harta apa yang dibagi, Pak? Malah hutang nanti kan yang dibagi gitu ya, malah nombok ahli warisnya. Jadi punya harta yang dibagi. Apa harta yang dibagi ya? Kemudian harta ini apakah sudah dipastikan bahwa itu sah miliknya almarhum? Boleh jadi mungkin hartanya ternyata harta orang lain dipinjam sama almarhum, jadi pastikan itu hartanya milik almarhum. Punya harta dan hartanya ada milik almarhum, baru kemudian bisa dibagilah ya warisannya ya. Nah ini syaratnya. Kemudian bagi seorang calon pewaris, kita ini semua, Pak, camat calon mati, semua akan meninggal, tinggal nunggu antrian saja ya. Nah kita ini bagi orang yang akan meninggal tentu ada kewajiban ketika kita masih hidup. Pertama, belajar ilmu waris, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. Jadi belajarnya pun diperintahkan sama Nabi, bukan hanya mengamalkannya, belajarnya pun diperintahkan ya. Kenapa kok diperintahkan? Kenapa sholat nggak ada hadisnya? Belajarlah sholat, itu nggak ada hadisnya, Pak. Adanya Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan belajarlah kalian sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiap hari dilaksanakan dan pasti orang nggak perlu belajar, tinggal nyontoh Nabi aja tiap hari dia bisa ya, nggak perlu belajar, tinggal nyontoh Nabi aja. Tapi kalau faraid, warisan, Nabi perintahkan belajarnya secara khusus. Ta'allamu, pelajarilah. Kenapa? Karena pertama jarang-jarang ada pembagian warisan. Yang kedua, ini ilmu yang perlu dipelajari karena ada syarat-syaratnya, ada perhitungannya. Kalau orang nggak belajar, maka ilmu ini lama-lama akan hilang ya. Maka kata Nabi ya, suatu saat akan datang suatu masa ya, di mana ilmu waris sudah hilang di antara umat Islam. Jadi ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu waris, di mana nanti kita menemukan ada keluarga muslim yang mereka tidak bisa menyelesaikan kasus waris di antara mereka ya, karena tidak ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan sesuai dengan hukum Allah. Jadi makanya kewajiban seorang pewaris, calon pewaris, kita belajar ketika masih hidup ini, belajar ilmu waris, Pak. Ini perintah Rasulullah SAW. Jadi kita duduk di sini, ini kita sedang menunaikan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Itu belajar ilmu waris. Yang kedua, selain belajar, mengajarkannya. Ta'allamul faraid wa'allimuha. Jadi bukan cuma belajar, setelah bisa, allimuha kata Nabi, ajarkanlah minimal kepada calon ahli waris kita, minimal kepada anak-anak kita, istri-istri kita ya, kepada saudara-saudara kita, ajarkan. Minimal kita pahamkan bahwa nanti kalau saya meninggal kalian harus bagi waris sesuai hukum Allah. Minimal tahu mereka bahwa itu wajib. Jangan sampai ketika meninggal mereka nggak dibagi sesuai hukum Islam, Pak. Ya, keluarga kita nggak bagi harta kita sesuai hukum Islam. Nanti mungkin di akhirat mereka ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka karena nggak mau bagi waris secara hukum Islam, mungkin mereka protes, ya Allah, dulu kami tidak pernah diajarkan sama bapak kami. Nanti kita akan ke bawah-bawah juga akhirnya, Pak. Jadi kewajiban kita selagi kita masih hidup, kita mengajarkan minimal kepada keluarga terdekat kita kewajiban namanya hukum waris. Minimal tahu wajib, itu aja, minimal, Pak. Karena kalau sudah tahu wajib, nanti ketika meninggal mereka akan nyari orang yang tahu kan gitu ya, bagaimana cara membagi hukum dengan hukum sesuai hukum Islam. Karena sering terjadi dalam satu keluarga itu ya, pandangannya beda-beda ya. Yang satu yakin bahwa pengen melaksanakan hukum waris secara Islam, tapi ada juga keluarga yang tidak mau, pokoknya pengen bagi rata gitu aja. Kan susah, Pak, kalau beda-beda nih pemahamannya. Jadi harus disamakan, satukan visinya. Satu keluarga itu satukan visinya bahwa kita harus bagi sesuai dengan hukum waris Islam, kan gitu. Ya kalau sudah sama visinya, gampang, nanti bagi waris ya tinggal bagi sesuai hukum Islam aja, Pak. Tidak akan ada keributan lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban bagi seorang calon pewaris sebelum dia meninggal, dia harus menjelaskan status hartanya. Artinya jangan sampai meninggalkan teka-teki, Pak, bagi ahli waris nantinya. Ini harta bapak tuh yang mana ya dulu ya, nggak jelas
Ya, pastikan bahwa ini harta bapak, ini jangan dibagi nanti. Kenapa? Karena ini hartanya istri misalnya gitu ya. Atau ini tanah nanti di samping rumah jangan dibagi kalau nanti bapak setelah bapak meninggal. Kenapa? Tanah punya tetangga gitu ya. Jangan dibagi gitu kan. Masa tanah tetangga dibagi juga. Artinya dipastikan, dijelaskan kepada ahli waris mana hartanya almarhum, mana hartanya dia. Dengan harta orang lain itu dipisahkan. Misalnya punya usaha bareng dengan teman gitu ya, dengan siapa. Itu di rekening dia ternyata itu uang bersama. Nah itu dijelaskan bahwa ini nanti di rekening bapak ini kalau bapak meninggal jangan dibagi semua. Kenapa? Karena sekian persennya itu punya teman karena usaha bareng misalnya gitu ya. Dipastikan, dijelaskan ya. Jadi sebelum meninggal itu misalnya dikumpulkan ahli waris semua ya. Kemudian dijelaskan nanti kalau bapak meninggal ini yang dibagi A, B, C, D. Ini yang jangan dibagi C dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang diperhatikan juga bagi seorang calon pewaris supaya jelas gitu ya, jelas. Ini saya pernah punya kasus yang meninggalkan misteri karena ketika masih hidup ini almarhum tidak pernah menyatakan apa-apa. Jadi almarhum ini ketika masih hidup dia bekerja, istrinya adalah ibu rumah tangga. Kemudian setiap bulan dia transfer 5 juta gaji dari suami ke rekening istri. Jadi transfernya ke rekening istri. Untuk apa? Untuk kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan dapur, buat tagihan listrik, buat bayar SPP anak bisa sekolah dan seterusnya. Nah kemudian setiap bulan istri ini menyisihkan lah buat nabung gitu ya. Jadi nggak habis 5 juta, adalah sisa 1 juta 2 juta ditabung. Setiap tahun Pak itu ya, setiap bulan. Sampai bertahun-tahun, kemudian puluhan tahun lamanya ditabung dalam rekening istri itu sehingga terkumpul uang yang banyak dari menyisihkan uang bulanan dari suami gitu ya. Nah kemudian setelah terkumpul banyak, meninggal Pak suaminya ini, meninggal. Nah suami nggak pernah bilang apa-apa, pokoknya transfer aja gitu ya. Pertanyaannya ketika nanti suami ini meninggal, ini yang di rekening istri ini itu dibagi waris apa enggak? Dibagi waris apa enggak Pak? Itu waktu itu agak masalah nih antara anak-anak dengan si ibu ini. Anak-anaknya pengen bagi waris, kan itu uang bapak. Ibu kan cuma diamanahkan untuk mengelola saja kan gitu ya. Anak-anak sudah pada punya keluarga masing-masing Pak, itu sudah, dan waktu itu kebetulan lagi pandemi, mereka lagi butuh uang gitu Pak ya, lagi down lah gitu ekonominya. Mereka nuntut uang itu dibagi waris karena kan uang bapak, ibu kan nggak kerja kayak gitu ya. Ibu cuma diamanahkan gitu ya. Nah kata istrinya enggak, ini kan bapak ngasih ke ibu kan gitu ya, ada buktinya, ada di rekening ibu kan gitu selama masih hidup gitu ya. Nah masalahnya nggak ada pernyataan apa-apa dari bapak ini, nggak ada kejelasan sebelum meninggal, nggak pernah berwasiat misalnya atau nggak pernah memberikan kejelasan bahwa ini uang di rekening ibu jangan dibagi waris karena itu sudah jadi milik ibu. Nggak pernah ada pernyataan begitu. Akhirnya Pak ribut, retak hubungan antara ibu dan anak gara-gara itu ya, karena nggak ada kejelasan dari suami. Harusnya dijelaskan sebelum meninggal itu ya. Jadi jangan meninggal dulu Pak gitu sebelum jelas gitu maksudnya. Dijelaskan. Kalau bisa nanti ada surat-suratnya gitu. Misalnya ada perjanjian di atas kertas dengan istri itu misalnya. Oh nanti kalau kesepakatan di antara kita sepakati bahwa setiap ada sisa dari uang bulanan maka itu menjadi hibah buat istri. Nah ini sudah jelas tuh, berarti kalau nanti meninggal suami, uang sisa ini dan milik istri, nggak dibagi waris. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam akad ya, antara suami dengan istri. Jadi harus dibicarakan masalah begini Pak. Kalau enggak akan jadi masalah nanti kemudian hari. Ya, jadi dibicarakan. Mungkin kesannya perhitungan, kesannya sama istri sendiri kok kita bicara masalah tabu gitu ya, kayaknya kita membicarakan masalah harta. Padahal sebetulnya ini penting supaya nanti ketika meninggal salah satu ini nggak menimbulkan masalah, nggak menyisakan misteri dan akhirnya jadi masalah, jadi konflik ya di antara keluarga. Jadi pastikan ya. Maka istri yang pintar itu nanti dia bikin ini Pak, minta kwitansi dari suaminya, serah terima bahwa nanti sisa dari uang bulanan itu sah jadi milik saya ya, hibah buat saya. Oke, tanda tangan sama suami, tiap bulan ada kwitansinya Pak gitu ya. Nah itu jelas berarti nanti kalau nanti anak-anaknya gugat, ini ada kwitansinya, bapak sudah nyerahin uang itu kepada saya. Nah itu ya. Jadi itu kayak sepele, padahal sebetulnya itu penting Pak. Kenapa? Karena tadi ya, namanya orang menikah itu tidak selamanya akan bersama selamanya Pak. Kan ada istilah
hidup apa namanya, sehidup semati, cinta sehidup semati gitu. Itu cuma ada di sinetron Pak, ya. Pasti berpisah namanya suami istri itu, baik berpisahnya karena perceraian atau karena salah satu meninggal duluan, itu sudah pasti. Maka masalah harta ini harus jelas antara berdua ini, supaya tidak menyisakan masalah ketika ada salah satu yang meninggal. Jadi kewajiban seorang pewaris sebelum dia wafat adalah menjelaskan status hartanya, mana milik dia, mana yang harus dibagi, mana yang tidak boleh dibagi, ya. Jangan sampai nanti ahli waris berdosa karena membagi harta yang bukan miliknya almarhum, Kayak ini saya pernah kejadian juga di Riau, itu ada saudara saya, ya, punya kafling suami istri, ya, dua-duanya PNS, punya gaji, kemudian patungan beli kafling sawit, kebun sawit Pak, ya, patungan berdua, ya, beli dua lah kafling satu-satu gitu, ya. Kemudian istrinya wafat, anak-anak yang nuntut semua kaflingnya dibagi waris, ya. Saya bilang nanti dulu. Kenapa? Karena ini kan kafling dulu patungan berdua sama suaminya kan masih hidup, bapak kalian tuh masih hidup, maka yang dibagi jangan semuanya. Kenapa? Pisahkan dulu mana hartanya almarhumah istri, mana hartanya almarhum bapak, kan bapak kan masih hidup gitu, jangan dibagi kalau masih hidup. Nah, jadi yang dibagi itu memang yang benar-benar haknya almarhum, maka harus dipastikan sebelum meninggal itu, ya, mana hartanya almarhum, mana yang bukan milik almarhum, supaya kemudian ahli waris tidak terjerumus pada dosa untuk menuntut yang bukan haknya mereka, ya, karena ternyata adalah harta milik orang lain yang belum meninggal sebetulnya, ya. Jadi ini kewajiban seorang pewaris. Dan yang terakhir, kewajiban seorang pewaris atau orang yang akan meninggal dan hartanya akan dibagi adalah menghindari namanya bom waktu. Ini kalau nggak salah pernah saya bahas di sini, ya, tentang bom waktu itu, ya, atau belum, ya, saya lupa, ya. Belum, ya? Minggu pagi, ya. Oh, beda lagi itu, ya. Oke. Jadi seorang pewaris harus menghindari bom waktu, ya. Apa itu bom waktu? Bom waktu itu kan kita tanam sekarang, meledaknya nanti Pak, nggak tahu kapan meledak, ya. Tiba-tiba meledak aja gitu, ya. Nah, ini harus kita hindari, ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang kemudian timbul masalah, sengketa, konflik di antara ahli waris, ternyata pemicunya adalah ketika almarhum masih hidup dulu pernah melakukan sesuatu yang kemudian akhirnya memicu masalah ketika meninggal. Apa saja? Ini berdasarkan pengamatan kita Pak, ya, terhadap yang terjadi di masyarakat. Sering terjadi bom waktu ini kemudian akhirnya pecah ketika almarhum ini meninggal, padahal sebelumnya nggak pernah terbayang, ya. Misalnya yang pertama adalah wasiat yang keliru. Jadi kalau almarhum pernah berwasiat, maka wasiatnya harus dipastikan sesuai dengan aturan. Apa aturan wasiat? Aturan wasiat kata Nabi, pertama, maksimal sepertiga dari total harta. Ats-tsuluts was-tsulusu katsir, kata Nabi. Sepertiga itu udah paling maksimal, kata Nabi. Tidak boleh almarhum berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu ala fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak ahli waris, masing-masing haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak boleh wasiatnya kepada ahli waris sendiri Pak, itu tidak sah wasiatnya. Jadi kalau ada almarhum pernah berpesan sebelum meninggal, ini nanti rumah buat anak pertama misalnya Pak, itu tidak sah wasiat seperti itu. Kenapa? Karena wasiatnya buat anak. Anak itu kan ahli waris, ya. Ahli waris tidak berhak dapat wasiat dari almarhum, karena dia sudah dapat wasiat dari Allah, yaitu aturan waris. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Jadi wasiat almarhum tidak berlaku buat ahli waris, karena ahli waris sudah dapat wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam aturan waris dalam surat An-Nisa 3 ayat itu. Nah, maka wasiatnya almarhum buat siapa? Buat mereka yang nggak dapat warisan. Siapa Pak? Contohnya misalnya buat pesantren, buat masjid, atau buat keluarga yang bukan ahli waris. Seperti siapa misalnya? Seperti misalnya siapa Pak? Keluarga tapi bukan ahli waris, anak angkat misalnya, atau punya hubungan darah tapi bukan ahli waris. Misalnya cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, maka dia berhak dapat wasiat. Boleh dapat wasiat. Atau misalnya bibi itu bukan ahli waris, ya, boleh dapat wasiat. Jadi siapapun yang bukan ahli waris boleh dapat wasiat. Maka perhatikan ketika orang itu mau nulis wasiat, pastikan dia pertama tidak lebih dari sepertiga harta, yang kedua tidak diberikan kepada ahli waris. Karena saya pernah menemukan kasus di mana ada almarhum pernah berwasiat buat salah satu anaknya.
Pertama, dia kesalahannya dua nih. Pertama, dia wasiat buat anak sendiri, itu sudah keliru ya secara hukum Islam. Yang kedua, dia ngasihnya cuma ke salah satu anak, yang lain nggak dikasih, karena anak yang satu ini anak kesayangan, yang lain ini mungkin nggak pernah pulang, nggak segala macam lah. Pokoknya ini yang serumah sama orang tua, yang setiap hari ngerawat, maka dikasih wasiat satu buah rumah buat anak-anak tersayang ini, yang lain nggak dikasih. Nah, ini yang kesalahan kedua. Apa yang terjadi berikutnya, Pak? Ketika meninggal, rumah ini digugat oleh anak-anak yang nggak dapat wasiat itu. Ini kan rumah almarhum, rumah bapak kita, kenapa kita nggak kebagian? Kenapa kamu yang dapat? Ya gitu ya, anak-anak kan begitu. Dan masalah berikutnya adalah ternyata wasiatnya tidak ada surat-suratnya. Udah Pak, double itu Pak masalahnya ya, triple malah. Pertama, wasiat kepada ahli waris, pada anak, itu sudah keliru. Yang kedua, yang dikasih cuma salah satu anak, yang anak yang nggak dikasih. Yang ketiga, tidak ada buktinya. Ini udah Pak ya, itu akhirnya hubungan antara adik kakak ini ya udah putus Pak. Nggak mau ketemu ya, lebaran pun nggak mau kumpul, udah gara-gara masalah seperti ini. Jadi ini bom waktu namanya Pak. Nah, siapa pemicunya adalah dulu almarhum ketika ngasih wasiat yang keliru, akhirnya anak-anaknya malah berantem. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita ngasih wasiat itu keliru gitu ya. Nah, karena kita harus melihat ke depannya nanti gitu ya, jangan sampai kemudian menjadi masalah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, hibah ya, tapi tanpa saksi dan legalitas. Jadi ngasih hibahnya diam-diam ya, hibahnya diam-diam. Ini juga sering terjadi Pak ya, orang tua ngasih rumah ke anak, orang tua ngasih harta ke anaknya, tapi nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Nah, ini juga jadi masalah gitu ya, jadi masalah. Sering terjadi begitu juga. Jadi orang tua pernah ngasih Pak, niatnya baik, pengen ngasih ke anak tersayang, hibah ya, sudah dikasih Pak, rumahnya sudah tempatin ya, sudah surat sertifikatnya misalnya bahkan sudah diatasnamakan, atau belum, ini kasusnya belum ya, jadi kasusnya ini belum ada surat-suratnya, ini baru sekedar omongan saja, tapi sudah diberikan, silakan ditempati rumahnya ya. Meninggal Pak, meninggal, yang lain gugat, ya, ini kan punya almarhum, enggak, ini sudah dibakar ke saya. Ini pernah terjadi begini, ini kasusnya real juga Pak ya, ini kasus nyata. Ini bukan ngomongin orang, tapi ini kita nggak sebut nama Pak, kita sebagai pelajaran aja Pak. Jadi ada seorang suami, orang Betawi di Bekasi gitu ya, orang Betawi, dan ATM gedornya banyak. Tahu ATM gedor Pak ya? Jadi kalau orang kan ATM itu kan masukin kartu, ini digedor aja Pak, keluar duit. Kontrakan maksudnya Pak ya. Nah, kontrakannya banyak. Kata orang lain ATM gedor katanya gitu ya. Digedor keluar duit Pak gitu ya. Nah, dia punya kontrakan banyak. Nikah dengan istri pertama, kemudian punya anak, cerai dengan istri pertama. Kemudian nikah lagi dengan istri kedua, punya anak lagi. Nah, kemudian meninggal. Ya, kontrakannya banyak. Kemudian istri kedua ini, ketika almarhum ini meninggal, itu mengaku bahwa salah satu rumah almarhum itu dihibahkan buat dia, dihibahkan buat istri kedua ini. Nah, tapi anak-anak dari istri pertama kan mereka ahli waris juga Pak. Anak-anak dari istri pertama ini, mereka pengen bahwa rumah itu dibagi waris, tapi si istri kedua mengaku bahwa ini nggak bisa, ini sudah hibah, sudah jadi milik saya, sudah hibah. Masalahnya nggak ada saksi, nggak ada bukti, kan jadi masalah ini Pak. Akhirnya saya diundang ke keluarga dari istri pertama, anak-anaknya gitu ya, dan ternyata mereka bilang, Ustadz, minggu depan kita ketemuan lagi. Loh, ngapain lagi? Karena kita mau ketemu dengan keluarga dari istri kedua katanya, dan mereka juga sudah panggil Ustadz juga katanya Pak. Jadi kita mau ngadu Ustadz. Waduh, ini nggak bener kalau begini Pak. Ini Ustadz jadi kayak pengacara jadinya. Mending sekalian ngundang pengacara aja kalau begitu. Cuma ya ngundang pengacara kan mahal Pak ya. Kalau Ustadz kan dikasih nasi kotak aja ikhlas gitu ya. Kalau pengacara kan mahal, apalagi Hotman Paris kan gitu ya. Nah, ini akhirnya saya bilang nggak bisa kalau begini, sudah urusannya pengacara. Kalau Ustadz sudah nggak punya kekuatan dalam masalah begini gitu kan. Nah, Ustadz kan cuma menjelaskan hukum syariatnya begini gitu ya. Kalau sudah berantem begini ya sudah urusannya pengacara lah gitu ya. Akhirnya sudah nggak tahu bagaimana kelanjutannya gitu ya. Jadi ini kalau ada hibah tanpa legalitas, tanpa bukti, tanpa saksi, itu kan nanti digugat ya sudah ribut gitu ya. Jadi harus jelas ketika menghibahkan itu, mana saksinya, mana buktinya, itu jelas Pak ya. Meskipun ke anak sendiri, meskipun ke istri sendiri Pak ya. Kita nggak tahu, mungkin sekarang
kelihatannya rukun-rukun aja, nggak ada masalah gitu ya. Nggak tahu nanti Pak, nggak tahu nanti. Pernah ada kejadian juga, ini kisah nyata juga Pak, ini sebagai pelajaran lagi Pak ya. Jadi pernah ada 6 bersaudara, 3 perempuan, 3 laki-laki. Ketika almarhum masih hidup, bapaknya mereka masih hidup ya. Bapak ini pernah ngasih tanah di daerah Jakarta Timur ini ya, tanahnya banyak. Dikasihnya ke anak perempuannya aja. Yang laki-laki nggak dapat. Kenapa? Karena pertimbangannya yang laki-laki ini mereka sudah kerja, sudah mapan lah, sudah punya penghasilan. Yang anak perempuan belum pada nikah ini, dan ya belum punya penghasilan gitu ya. Sehingga yang dikasih yang anak perempuan aja. Dan waktu itu nggak ada yang protes, anak laki-laki oke-oke aja ya. Selang berapa tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun, yang perempuan sudah pada nikah, kemudian tanah itu yang tadi dikasih sudah dibangun rumah oleh suami-suami mereka. Kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian bapaknya meninggal, dan pas meninggal itu pas awal pandemi kemarin itu, yang laki-laki ini, yang 3 orang ini, mereka ekonomi sedang jatuh juga tuh karena pandemi itu. Nah, pas meninggal bapak mereka kan bagi waris. Mereka ingat dulu kan bapak punya tanah banyak ya, kok kenapa kita nggak dapat gitu ya. Kenapa? Karena dulu tanah itu ternyata sudah dikasih ke saudara perempuan, kita kok nggak dapat ya. Akhirnya mereka apa? Menggugat tanah yang sudah didiami oleh anak perempuan bertahun-tahun itu. Mereka akhirnya gugat Pak, kami minta bagian 2 kali lipat. Kenapa? Karena anak laki-laki kan 2:1 Pak ya. Itu mereka minta bagian 2 kali lipat dari tanah itu. Padahal tanah itu sudah dibangun rumah ya, sudah bangun bangunan lah gitu ya, oleh suaminya si anak perempuan ini. Akhirnya sampai ke pengadilan juga, sampai ke pengadilan juga akhirnya gitu ya. Nah ini Pak, jadi namanya hibah itu harus selain harus jelas, ada saksinya, ada legalitasnya, kemudian harus adil. Ini yang penting, harus adil. Kalau kita mau hibah kepada anak, pastikan anak itu adil ya hibahnya antara anak-anak ini. Pernah ada kejadian di masa Rasulullah SAW. Ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man anaknya Bashir. Nu'man ini kemudian pernah meminta kepada Rasulullah untuk menjadi saksi atas hibah yang diberikan bapaknya namanya Bashir kepada dia. Ya Rasulullah, tolong engkau saksikan hibah yang akan bapak saya berikan kepada saya. Engkau jadi saksi ya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Nu'man, bapakmu punya anak selain kamu enggak? Ada Nabi. Terus apakah yang lain itu dapat juga enggak hibah dari bapak kamu? Enggak, saya doang yang dapat hibah dari bapak saya. Apa kata Nabi? Inni la ushidu ala jaur. Kalau begitu saya tidak ingin menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Jadi ini kezaliman kata Nabi, di mana seorang bapak menghibahkan ke anaknya 1 doang, yang lain nggak dikasih. Itu namanya hibah yang tidak adil. Maka diperhatikan juga Pak ketika menghibahkan. Mungkin kita punya anak yang tersayang gitu ya, yang lain itu mungkin nggak ada yang mau pulang lah, kalau lebaran pun jarang pulang. Yang satu ini memang yang paling merawat orang tuanya, sehingga kita cuma kasih dia doang gitu ya. Mungkin kita pertimbangan seperti itu, tapi kita pikirkan nanti kalau kita meninggal gimana. Mungkin saja nanti saudara-saudara dia, mereka akan menggugat rumah ini, sehingga akan terjadi sengketa di antara anak-anak. Sehingga pastikan hibah itu adil ya. Meskipun adil itu kemudian nanti ulama beda-beda menafsirkannya. Ada yang bilang mengatakan adil itu harus rata, laki-laki perempuan sama semua. Ada yang bilang adil itu ya tidak harus rata, yang penting proporsional. Mungkin ada yang sudah kaya ya, mungkin dikasihnya lebih banyak, yang belum kaya dikasih lebih sedikit, tapi semua dapat gitu. Dan semua tanda tangan ya, ada saksinya, ada hitam di atas putihnya Pak, itu jelas. Nah, ini bom waktu yang harus kita antisipasi sebelum kita wafat. Kemudian berikutnya apa lagi? Bom waktu yang berikutnya adalah berhutang diam-diam. Berhutang diam-diam. Jadi berhutang itu juga harus dicatat Pak ya, dicatat, dan nanti ada keterangannya buat ahli waris ya. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, tahu nggak Pak ayat berapa dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, 1 halaman 1 ayat. Itu ayat tentang apa isinya Pak? Ayat tentang perintah untuk mencatat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang dalam tempo yang ditentukan, maka catatlah. Kenapa? Karena penting catatan hutang ini ya. Sering terjadi bom waktu gara-gara hutang yang diam-diam. Kan kalau ada yang meninggal, biasanya kan keluarga suka bicara depan orang Pak itu ya. Siapa yang merasa pernah dihutangi almarhum, silakan datang ke rumah.
Itu tiba-tiba yang datang ratusan orang Pak ke rumah, gimana tuh Pak? Nggak ada catatannya lagi Pak gitu ya, kan jadi masalah. Jadi catatan itu harus rapi, harus hutang itu semua dicatat Pak, jangan cuma dihafal gitu ya, dicatat, dicatat. Dan kalau sekarang kan sudah canggih Pak ya, jangan dicatat, jangan cuma di atas kertas, kena banjir hanyut hilang udah selesai. Ya dicatatnya di mana? Misalnya di media sosial gitu Pak ya, di status Facebook mungkin Pak ya. Jadi ketika nanti kita meninggal itu, anak-anak ketika searching lagi Pak di Facebook kita, berapa hutang Bapak ya, ketahuan tuh Pak langsung Pak ya, hari ini. Jadi misalnya hari ini hutang ke empok siapa gitu ya, ke nasi uduk misalnya 10.000 gitu Pak, catat tuh Pak di status, hari ini hutang 10.000 ke empok siapa gitu Pak. Jadi jelas tuh Pak ya, ada catatannya, nggak bakal hilang insya Allah kalau di sosial media. Cuma malu aja mungkin ya, nah, masa hutang diumumin gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa hutang itu tercatat dengan baik, dan itu bisa diakses oleh ahli waris nanti ketika meninggal. Karena kewajiban ahli waris sebelum bagi waris adalah harus menyelesaikan hutang dulu. Hutang dulu dibayarkan, baru setelah hutang terbayar dari harta peninggalan, baru sisanya dia bagi waris. Gitu. Kalau ahli waris main bagi aja Pak, padahal hutang belum terbayar, ya mereka berarti berdosa juga. Kenapa? Karena memakan hak yang bukan hak mereka. Itu haknya orang yang dihutangi oleh almarhum. Gitu ya. Sehingga harus dicatat dengan baik. Kemudian yang berikutnya harta yang samar-samar. Ini juga diantisipasi tadi ya, dengan cara kita menjelaskan harta kita ini yang mana harta kita, mana harta yang bukan milik kita. Itu juga dijelaskan dengan pasti. Mana harta kita, mana harta istri kita, itu juga dipastikan ketika meninggal, maka jelas mana yang dibagi oleh ahli waris ya. Itu ya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian apalagi yang sering jadi masalah adalah ketika orang menikah lebih dari satu Pak. Poligami. Bukan masalah di poligaminya, poligami insya Allah halal sih Pak ya, asalkan adil kan, itu syaratnya, yang penting adil gitu Pak ya. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali poligami itu juga tidak memikirkan masalah warisan. Nah ini juga harus dipikirkan masalah poligami ini Pak ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ada orang menikah dengan yang kedua itu tanpa ketahuan sama yang pertama ya, karena kalau ketahuan kan nggak mungkin dikasih izin Pak ya. Kan kalau apalagi PNS kan harus ada surat izin dari istri pertama kan, kalau mau nikah lagi ya, harus ada surat izin dari istri pertama. Itu kan sulit Pak ya, kalau harus ada surat izinnya, akhirnya apa ya, nikahnya diam-diam akhirnya, nikah siri ya, nikah siri gitu. Nah kemudian meninggal Pak, tiba-tiba di kuburan almarhum ini istrinya lagi berkabung, tiba-tiba kok ada perempuan meluk kuburan suaminya. Ini siapa nih? Saudara bukan, teman bukan. Tiba-tiba ada perempuan nangis-nangis di atas kuburannya Pak. Ternyata itu istri keduanya. Baru tahu setelah meninggal kan gitu ya. Kan jadi repot Pak, bagi waris gimana nih? Pasti istri pertama nggak mungkin mau bagi waris sama istri kedua. Kenapa? Karena dulu ketika menikah nggak pernah dikasih tahu gitu ya. Atau misalnya begini ceritanya ya, jadi istri pertama ini kemudian menemani almarhum sejak masih hidup itu dari nol, dari usahanya masih nol Pak, sampai sukses ditemani suka dukanya oleh istri pertama ini Pak, perjuangannya dari nol mau jadi istri pertama. Kemudian sudah sukses ya, nikah lagi sama istri kedua Pak, baru 3 bulan nikah sama istri kedua meninggal. Kira-kira Pak, istri pertama yang tadi menemani dari nol itu rela nggak Pak warisannya dibagi 2 dengan yang istri kedua yang baru nikah 3 bulan ya? Rela nggak Pak kira-kira? Ibu-ibu kayaknya sih nggak rela gitu ya, kayaknya sih kemungkinan besar nggak bakal rela gitu ya. Saya nemani dari awal, dari nol yang nikah puluhan tahun, tiba-tiba ketika sudah mapan dia nikah lagi sama perempuan nggak tahu siapa gitu ya, masih muda, 3 bulan meninggal. Ya masa sama bagiannya kan itu, padahal sebenarnya memang dalam aturan Islam kan sama kan, mau istri itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat, bagian warisnya sama. Berapa bagian warisnya Pak? Istri. Kalau almarhum punya anak 1/8 itu dibagi jumlah istri, bukan masing-masing 1/8, bukan Pak ya. 1/8 kalau istrinya 3 berarti 1/8 bagi 3, kalau istrinya 2 1/8 bagi 2, bukan masing-masing 1/8, bukan ya. Nah itulah kenapa istri nggak mau dipoligami, karena salah satunya adalah mengurangi jatah warisan Pak. Ya harus 1/8 buat sendirian, jadi 1/8 bagi 2 kan akhirnya. Maka ini jadi masalah juga. Nah ini kan kembali lagi kepada suami ini ketika masih hidup, dia menjelaskan nggak dengan baik kepada istri-istrinya, ya, mengedukasi nggak masalah warisan kepada istrinya, jangan ditutup-tutupi, malah ini akan jadi sengketa, akan jadi masalah kemudian hari. Akhirnya kan terzolimi istri kedua. Kenapa? Karena suami ketika masih hidup
dia tidak menjelaskan ya kepada istri pertama dengan transparan bahwa ini ada istri kedua, nanti kalau meninggal ini juga punya hak waris, kan gitu ya. Harus dijelaskan dengan baik. Ya, jadi poligami itu juga butuh ilmu, Pak, gitu ya. Butuh ilmu. Jadi tidak hanya sekedar menikah, tapi juga harus mengantisipasi masalah warisan ini juga. Ya. Baik, itu tentang pewaris ya. Kita sampai jam berapa nih, Pak? Waktu kita santai Pak ya. Sampai suruknya berapa sekarang? 5:30 ya. Oh, masih ada 15 menit ya. Yang kedua tadi kan pewaris. Yang kedua rukun waris adalah harta warisan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarikah atau at-tirkah. Syarat harta warisan yang boleh dibagi, pertama dia harta yang halal. Tidak boleh harta haram dibagi kepada ahli waris. Misalnya bapak ini misalnya kaya raya dari hasil korupsi, misalnya Pak ya, dari hasil korupsi, kaya Pak, tapi hasil korupsi. Maka boleh nggak ini hasil korupsi setelah meninggal dibagi pada ahli waris? Ahli waris bagi-bagi, senang Pak, hartanya banyak, ternyata hasil korupsi. Maka tidak boleh secara hukum Islam dibagi waris. Kenapa? Harta haram tidak boleh jadi milik. Harta haram itu ya dibagi kepada yang berhak. Siapa? Kalau hasil korupsi berarti kembalikan kepada siapa Pak? Kan ke negara, kan gitu ya. Atau hasil nipu orang. Ada orang misalnya bikin investasi bodong ya, travel umroh tapi ternyata investasi bodong, nipu orang, katanya umroh padahal nggak berangkat gitu ya. Meninggal Pak, itu sudah terkumpul miliaran di rekeningnya Pak. Ya, itu kemudian boleh nggak ahli waris kemudian bagi-bagi gitu ya? Kan yang dosa orang tua kami gitu ya. Ya dosanya kan buat orang tua saya. Kan itu ya uang kan halal gitu ya. Jadi milik kita, nggak bisa. Kenapa? Karena harta warisan harus harta yang halal. Kalau tidak halal, misalnya tadi milik orang, maka dikembalikan kepada orang. Kalau nggak ketahuan, misalnya orangnya nggak tahu siapa yang ditipu itu, ya. Karena almarhum sudah wafat dan ahli waris nggak tahu siapa yang pernah ditipu oleh almarhum, misalnya gitu ya. Karena tahu nih almarhum, ahli waris tahu bahwa itu uang hasil nipu nih. Cuma masalahnya kita nggak tahu siapa yang pernah ditipu karena saking banyaknya gitu Pak ya. Nggak tahu tuh ahli waris siapa yang pernah ditipu sama almarhum. Nah maka kata para ulama ini jangan dibagi waris, terus diapakan? Disedekahkan. Sedekahkan. Kenapa? Ini harta haram nih, uang panas, nggak boleh buat ahli waris ya. Nah, sedekahkan untuk mencuci gitu ya, supaya harta ini tidak kita makan gitu. Jadi tidak boleh, harta waris itu harus harta yang halal ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua, dimiliki selagi masih hidup. Dimiliki selagi masih hidup. Jadi harta itu memang harta miliknya almarhum ketika dia masih hidup. Artinya kalau ada harta yang datang baru setelah meninggal, itu bukan harta warisan. Contoh misalnya apa? Contoh uang bela sungkawa Pak. Ketika meninggal kan suka ada datang tetangga, saudara gitu ya, bertakziah. Kemudian suka ada yang ngasih uang bela sungkawa. Terkumpul lah misalnya banyak, lumayan. Apakah itu bagi waris? Enggak. Itu tidak termasuk harta warisan. Ya terserah keluarga itu, ya, terserah kesepakatan keluarga. Kenapa? Karena itu bukan harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Kan nggak ada Pak orang masih hidup tiba-tiba dikasih uang bela sungkawa Pak. Nggak mungkin Pak. Orang itu kan ada uang bela sungkawa karena ada orang meninggal, gitu ya. Maka ini bukan termasuk harta yang wajib dibagi waris. Karena syarat bagi waris adalah harta itu dimiliki selagi masih hidup oleh almarhum. Terus apa lagi contohnya? Contohnya uang asuransi, ya, dana asuransi dari perusahaan asuransi. Jadi kalau almarhum pernah misalnya beli polis asuransi jiwa, ya, jadi kalau meninggal nanti ada santunan buat istri misalnya atau anak atau ahli waris, ya. Maka sebetulnya ini tidak wajib dibagi waris sesuai hukum Islam, karena ini bukan miliknya almarhum selagi masih hidup. Memang sih iya yang bayarin polisnya setiap bulan adalah almarhum, ketika masih hidup kan bayar premi itu tiap bulan. Tapi premi itu sudah bukan lagi miliknya almarhum ketika masih hidup, sudah jadi miliknya perusahaan asuransi. Karena nggak bisa ditarik lagi kan, kalau sudah bayar premi bisa nggak ditarik lagi? Nggak bisa kalau itu asuransi. Bayarnya dengan tabungan, kalau tabungan kan masih bisa. Ini asuransi kan kalau kita sudah bayar ya sudah jadi miliknya perusahaan asuransi. Cuma kalau ada meninggal atau sakit kan perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk membayarkan, menanggung gitu ya. Jadi itu judulnya adalah hibah dari perusahaan asuransi kepada ahli waris. Jadi bukan hartanya almarhum gitu ya.
Jadi ini tidak wajib dibagi waris, tapi sesuai dengan polisnya. Misalnya polis asuransinya ditunjuk di situ istri, berarti buat istri, atau buat anak, berarti buat anak, ya, tergantung di polisnya. Kalau nggak ada ketentuannya berarti dibagi sesuai hukum waris. Kalau nggak ada ketentuan di polisnya, Pak, ya. Oke, karena syarat harta warisan adalah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Kemudian yang berikutnya, sudah dikeluarkan haknya apa saja. Pertama, biaya pengurusan jenazah, tajhizul mayyit, itu juga harus dikeluarkan dulu dari harta warisan kalau nggak ada yang mau bayarin ahli warisnya. Buat dana penguburan, beli kain kafan, seterusnya, itu kan dana kewajiban dari hartanya almarhum, ya. Kalau nggak ada ahli waris yang mau membayarkan. Yang kedua apa? Hutangnya almarhum. Jadi sebelum dibagi, pastikan hutangnya terbayarkan dulu. Jangan langsung bagi tapi hutang belum dibayar. Karena yang diutamakan adalah hutangnya almarhum dulu. Nah, kalau misalnya ternyata hutangnya masih sisa, padahal harta warisannya sudah habis, terus gimana dong? Jadi minus, Pak. Ya. Hutangnya 1 M, warisannya cuma 100 juta, Pak. Ah, gimana dong? Ya bayarkan dulu 100 juta itu buat yang dihutangi gitu ya. Sisanya apakah jadi kewajiban ahli waris? Nah, ini dalam hukum Islam sebetulnya hutang tidak diwariskan, Pak. Hutang tidak diwariskan, ya. Jadi hutang itu wajib dibayarkan dari harta peninggalan. Selebihnya kalau masih tersisa hutang belum terbayarkan, maka ya itu tergantung nanti kerelaan ahli waris siapa yang mau bayarin. Misalnya ada ahli waris yang lebih kaya misalnya, maka dia yang bayarin misalnya lebih banyak. Yang misalnya biasa-biasa aja dia ikut bayarin tapi nggak sebanyak yang kaya misalnya gitu ya. Jadi ini tidak kemudian yang laki-laki menanggung 2 kali hutang dari anak perempuan, enggak, Pak, ya. Kenapa? Karena hutang tidak menjadi warisan, hutang tidak diwariskan. Hutang itu wajib dibayarkan dari harta peninggalannya almarhum yang masih yang ditinggalkan. Artinya kalau ahli waris nggak ada yang mau bayarin, Pak, ya sudah, ya. Makanya hutang itu dipastikan kalau kita berhutang, Pak, ya sebelum meninggal kita sudah lunasin, atau minimal kita meninggalkan harta yang nanti bisa dipakai buat bayarin hutang itu. Karena ini urusannya hutang itu kan sampai meninggal, Pak, ya. Kalau sampai ada hutang yang belum terbayar, kita meninggal dan nggak ada harta peninggalan yang bisa untuk membayar itu, maka nanti akan di akhirat pahala kita dipotong, Pak, ya, buat bayar hutang itu. Ya, jangan sampai kita capek-capek sholat, Pak, ternyata yang terima pahalanya orang lain. Itu orang lain yang pernah kita hutangin dan kita nggak pernah bayar sampai kita meninggal, gitu ya. Nah, ini jadi hutang itu juga termasuk bagian dari kewajiban dari harta. Sebelum dibagi waris, maka dikeluarkan hutangnya almarhum. Yang ketiga, wasiat. Jadi wasiat ini juga ditunaikan terlebih dahulu. Kalau almarhum pernah berwasiat, misalnya nanti ketika meninggal ini ada sebagian tabungan, tolong kasih ke pesantren, tolong kasih ke yayasan misalnya, atau tolong kasih ke masjid, ya. Maka ini harus ditunaikan terlebih dahulu, asalkan tidak lebih dari 1/3. Nah, kalau lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan hanya 1/3-nya saja. Sisanya adalah haknya ahli waris, ya. Jadi maksimal 1/3. Setelah itu, setelah biaya pengurusan jenazah, hutang telah dibayarkan, wasiat telah ditunaikan, maka kalau ada sisa baru dibagi waris. Kalau nggak ada sisa, ya sudah habis, berarti tidak ada namanya bagi waris. Baik, selebihnya ya ini kita berhenti di sini dulu, Pak, ya, karena ini masih panjang. Ini baru kita bahas 2, yaitu pewaris dan harta warisan, ya. Mungkin selebihnya kita buka tanya jawab, Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan, fadhol, Pak, sebelum kita akhiri terkait dengan warisan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan waris, ya anak yang ketiga dan keempat mendapatkan waris, anak yang pertama dan kedua belum dapat. Jadi ini saya serahkan surat untuk kamu kelola sendiri tanah misalnya, dengan adik kamu yang nomor 2, terserah mau dijual atau mau dibangun. Kemudian anak laki-lakinya yang nomor 3 ini pada saat sudah berjalan 7 tahun dia menggugat waktu tanah itu mau dijual sama kakaknya itu. Sebentar, Pak, tadi sudah dapat warisan. Nah, warisan dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Ya, jadi udah dikasih
Oh, bukan warisan namanya Pak kalau itu ya. Berarti namanya hibah ya. Kalau warisan itu kan tadi kan warisan itu syaratnya harus ada orang meninggal baru namanya bagi waris. Nah, kalau ada orang bagi harta sebelum wafat itu namanya hibah berarti. Jadi anak laki-laki nomor 3 sudah dapat tanah dan dibangunin rumah. Anak nomor 4-nya belum. Ya. Tapi masih ditempatkan rumah yang ditinggalin. Ya. Sedangkan anak nomor pertama dan kedua diberikan suratnya sama orang tua sama bapaknya, dihibahkan juga, terus disaksikan sama menantunya, suaminya. Ini kamu tolak, mau dijual atau mau dibangun terserah, berdua dengan adik kamu yang nomor 2, sama perempuan keduanya. Sudah hibah itu Pak, atau diterimanya setelah meninggal? Masih ada, dua-duanya masih ada. Enggak, maksudnya ketentuan hibahnya itu langsung diserah terimakan atau nanti setelah meninggal diserahkannya? Langsung. Saat itu juga? Oh, oke. Kasih langsung. Ya. Nah, terus kemudian berjalan 7 tahun, ketika anak pertama yang perempuan ini yang diberikan hibah itu mau ngejual, anak laki-laki itu menggugat bagi rata katanya hasilnya, dan ibunya juga ibunya diprovokasi juga bagi rata katanya. Akhirnya si yang anak pertama ini nggak mau terima, saya mau memberikan tapi bukan berarti bagi rata katanya, sesukanya saya. Ya. Ini udah diberikan, karena anak laki itu dapat. Ya. Nah, terus akhirnya ribut, akhirnya ibunya ngambil lagi surat yang udah diberikan sama bapaknya ini. Kata ibunya, udah deh kalau gitu, mana suratnya lagi. Nah, secara hukum syariat itu halal nggak ibunya itu menarik kembali surat yang diberikan sama bapaknya tadi? Baik. Bapaknya sudah meninggal atau masih sekarang udah meninggal, tapi Ambilnya setelah meninggal, setelah bapaknya meninggal, ngambil surat itu lagi. Oke, ya. Gini Pak, jadi ini pentingnya kita ngasih hibah itu dengan cara adil ya, karena kalau nggak adil nanti akan seperti ini, akan jadi keributan. Jadi pastikan bahwa ketika memberi hibah itu orang tua tidak akan ada yang cemburu gitu di antara anak-anak. Itu penting Pak. Makanya tadi kan sampai Nabi itu tidak mau jadi saksi atas hibah yang tidak adil. Ketika ada sahabat yang minta jadi saksi, ya Nabi saksikan hibah bapak saya kepada saya. Ternyata dikasih cuma dia doang, anak yang lain nggak ada yang dikasih. Maka Nabi tidak mau jadi saksi. Ini sebuah kesalahan kata Nabi. Nggak mau saya jadi saksi. Maka ini berarti sekali lagi bahwa keributan ini juga boleh jadi disebabkan oleh tadi orang tua yang ketika kasih hibah tidak adil. Maka di situ mungkin orang tua juga punya saham dosanya mungkin Pak ya. Kenapa? Karena memberi hibah dengan cara tidak adil. Jadi artinya ini titiknya di orang tua nih. Kebijaksanaan orang tua ketika ngasih hibah pastikan itu adil. Nah, ketika sudah terjadi hibah, sudah diserahkan, surat-suratnya sudah serah terimakan gitu ya. Nah, itu sudah sah jadi milik, sudah sah jadi milik. Artinya asalkan ya tadi ada saksinya, ada buktinya kan. Masalahnya kalau misalnya nggak ada saksi, nggak ada bukti, ini kan kalau digugat ya sudah jadi masalah juga Pak akhirnya. Maka ini jadi pelajaran sebetulnya. Nanti ke depan orang tua pertama harus adil, yang kedua pastikan hibah itu juga ada kekuatan hukumnya. Kalau bisa bikin akta hibah di notaris misalnya gitu ya. Jadi ada kekuatan hukumnya gitu ya. Bikin gitu ya. Jadi hibah itu bukan cuma sekedar omongan, tapi juga ada bukti tertulisnya gitu, supaya nggak digugat nantinya gitu ya. Jadi itu penting. Kalau sudah terjadi hibah ya sudah jadi hak milik. Kalau sudah diserahkan tadi ya. Makanya saya tanya, sudah diserahkan apa belum? Kalau sudah diserahkan, boleh ditempati, boleh dijual, itu berarti sudah sah hibahnya. Kalau sudah sah hibahnya, berarti tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh digugat lagi, gitu ya, karena sudah sah hibah. Kecuali memang ada pengecualian dari Rasulullah SAW itu seorang bapak ketika menghibahkan kepada anak dan hartanya masih ada, maka bapak boleh mengambil kembali hibahnya, boleh menarik kembali hibahnya. Ya, ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Nabi, bapak saya kok pengen ngambil harta saya, ya. Dia ngadu bahwa bapaknya pengen ngambil kembali hartanya. Apa kata Nabi? Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu punya bapakmu, kasih udah. Jadi kalau bapak ngasih harta ke anak, kemudian bapak pengen narik lagi, sebetulnya boleh, asalkan harta itu masih ada. Tapi kalau sudah nggak ada, sudah habis, ya sudah, bapak tidak punya hak lagi, ya, tidak jadi hutang gitu ya. Jadi misalnya gini Pak, bapak ngasih motor ke anak, motornya buat sekolah, tapi malah dipakai buat balap liar misalnya gitu Pak ya, ditarik lagi sama bapaknya, udah di sini ya nggak jadi, ya, dijual aja motornya Bapak, dijual sama bapaknya ya, boleh nggak ada masalah. Kenapa? Karena bapak ke anak ya. Tapi kalau ke orang lain ya, sudah menghibahkan, sudah sah hibahnya, sudah diserah terimakan gitu ya, maka kata Nabi dalam hadisnya, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi yastaqi'u summa ya'udu fi qaihi. Jadi
orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya itu. Jadi tidak boleh kalau orang sudah hibah itu ya sudah sah ya. Kecuali tadi bapak kepada anak. Jadi urusannya ini masalah ini aja Pak, legal ya. Artinya harus, kalau misalnya kita ingin mempertahankan ya bahwa ini punya saya, ya harus punya bukti. Mana akta hibahnya, mana surat-suratnya. Kalau misalnya ada gugatan dari orang lain, kita nggak punya saksi, nggak punya bukti, ya sudah Pak, itu ya kalah nanti pengadilan. Kalau dibawa ke pengadilan gitu ya, kalah. Jadi maka pentingnya hibah itu harus dipersaksikan, harus ada surat-suratnya, harus ada legalitasnya, supaya menghindari hal-hal seperti ini Pak gitu ya. Suaminya berkaitan dengan saksi, suaminya berhak nggak jadi saksi? Saksi itu siapapun, tidak perlu keluarga juga, orang lain nggak bisa. Misalnya saksinya biar netral gitu ya, misalnya saksinya RT lah gitu ya, saksinya RT RW disaksikan bahwa ini telah terjadi hibah dari orang tua kepada anak. Jadi saksinya memang kalau bisa yang netral gitu ya, jangan saksi yang memihak. Nah ini yang supaya nanti diterima oleh semua gitu. Kalau sekarang kan ada HP Pak ya, jadi ketika hibah itu divideokan aja tuh, videokan ya, suruh orang tua itu ngasih pernyataan bahwa ini sudah dihibahkan, sah kan, jadi bukti juga tuh Pak ya, upload di YouTube Pak, itu insya Allah nggak hilang tuh Pak ya videonya gitu kan. Jadi ada bukti itu ya, video lebih konkret kan, lebih ini ya. Nggak tahu kalau di pengadilan itu jadi bukti apa enggak tuh, sah nggak tuh jadi bukti ya, video seperti itu ya, nggak ada surat-surat tapi cuma video doang, itu sah nggak? Saya nggak tahu tuh kalau di pengadilan tuh ya. Taib ya. Berkaitan dengan hak waris, katanya kalau hak waris itu yang berhak menerima waris anak-anaknya yang ketika harta itu didapat dari suami istri itu. Jadi kalau dia misal nikah lagi dan anaknya itu nggak berhak, betul begitu? Ya, itu dalam KHI itu ada namanya harta perolehan. Memang kalau di pengadilan kita begitu aturannya, di pengadilan kita ya. Jadi ada istilahnya harta perolehan. Jadi misalnya nikah 2 kali, maka istri pertama itu berhak atas harta yang diperoleh ketika dia menikah dengan dia, gitu ya, ketika bersama berdua ini. Jadi kemudian nikah dengan istri kedua, maka istri kedua tidak berhak atas harta yang diperoleh ketika menikah dengan istri pertama. Dia hanya berhak dapat harta dari selama suami itu nikah dengan dia, gitu. Pada saat yang kedua ada anak lagi. Ya. Jadi memang begitu. Tapi sebetulnya dalam fikih, dalam hukum Islam itu tidak ada sebenarnya istilah harta perolehan ya. Semua istri itu haknya sama, semua anak haknya sama. Jadi kalau misalnya tadi almarhum itu pernah menikah, kemudian punya anak, cerai, nikah lagi dengan istri kedua, punya anak lagi, meninggal, maka anak-anak dari istri pertama maupun istri kedua itu haknya sama semua, karena sama-sama anak. Sebetulnya tidak dibedakan kalau kita bicara fikih. Nah, cuma di pengadilan kita di Indonesia memang agak beda antara undang-undang dengan bukan undang-undang sih ya, kompilasi hukum Islam ya, KHI gitu ya. Nah, itu memang agak sedikit berbeda ya. Memang di kita masih ada dualisme hukum Pak ya, ada dualisme. Jadi ada hukum positif, ada hukum di pengadilan negeri, ada di pengadilan agama, beda lagi nanti. Nah, ada menurut Ustadz beda lagi gitu ya. Jadi memang ini ada beberapa versi hukum di kita itu ya, belum jadi satu. Ya, saya kira itu cukup Pak ya. Kalau masih ada? Ya. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.